Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul bersama, kita dapat sharing-sharing bersama dalam acara Opsi, obrolan panjang berisi. Nah, di samping-samping saya ini sudah ada 3 jagoannya Unigoro ini. Bersama dengan saya MH Amni, saya akan kenalkan dulu ini bintang tamu kita. Yang pertama adalah ada Mbak Elika Febrianti. Terima kasih sudah datang, selamat sore. Nah, Mbak Elika ini akan membahas tentang tugas akhirnya, yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 sampai tahun 2018. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya tugas akhirnya Mbak Elika ini dipilih menjadi salah satu skripsi atau tugas akhir yang terbaik di Unigoro. Nah, selamat untuk Mbak Elika. Selain itu, Mbak Elika pastinya sudah mencapai prestasi-prestasi yang lainnya di luar itu. Seperti itu. Kemudian ada juga Mbak Sadina Aisyah yang di tengah, yang cantik sekali. Mbak Sadina ini sebagai Duta Tari Bojonegoro 2018. Nah, luar biasa. Nah, selain itu Mbak Sadina ini sebagai penari dan asisten pelatih dalam peringatan HUT RI ke-74 tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta. Ada juga sebagai kategori 10 penari terbaik se-Bojonegoro 2018 dalam acara audisi penari dan duta tari Bojonegoro 2018. Kemudian prestasinya lagi ada di Festival Karya Tari Jatim sebagai 10 penyaji tari unggulan 2018. Kemudian terpilih juga dalam Festival Karya Tari Jatim sebagai juara 1 kategori 3 sebagai penyaji terbaik 2019. Luar biasa sekali Mbak Elika ini. Terima kasih sudah datang. Selamat datang di acara Opsi, obrolan panjang berisi. Nah, kemudian di sampingnya yang pakai jas kuning, Devita Fani. Devi Vanitasari. Unik sekali ini karena Mbak Fani ini prestasinya ada di dunia persilatan atau di bela seni. Nah, di bela diri. Nah, salah satu atau salah berapa ya ini, salah 4 ya. Ini segudang prestasi yang sudah diraihnya ini tentunya sudah mencapai kabupaten dan juga provinsi. Juara 1 ITS Cup ke-5 Open se-Jawa Timur pada tahun 2018, kemudian sebagai juara 3 kelas putri dewasa UWKS Cup 2018, juara 1 kelas C remaja putri Apple Cup 2 se-Jawa dan Bali 2019, dan juga juara 1A putri dewasa PSHT Cup 3 cabang Tuban 2020. Dan pastinya ada sederet prestasi lainnya yang sudah ditorehkan oleh Mbak Fani ini. Terima kasih kalian bertiga ini sudah membawa nama Unigoro menuju sebuah nama yang pastinya akan dikenal masyarakat sebagai organisasi atau kampus yang berprestasi. Nah, karena kita hari ini akan membahas tentang kepahlawanan. Kalau kita berbicara tentang pahlawan ini pasti kita akan menoreh ke belakang, kita akan menengok ke belakang bahwasanya pahlawan kita yang sudah membela kita, yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk mencapai kemerdekaan dan kesuksesan. Nah, di balik jerih payah itu pastinya kita juga harus terketuk pintu hati kita. Oh, kita itu harus membawa perubahan apa sih? Gitu kan, untuk Indonesia. Bersama Mbak Alika, Mbak Sadina, dan Mbak Fani, kita akan bersama-sama membahas tentang semangat pahlawan, semangat prestasi. Baik, saya awali dari Mbak Fani dulu. Baik, Mbak Fani ini bagaimana Mbak Fani dalam menyikapi atau menanggapi Hari Pahlawan ini, 10 November ya. Hari Pahlawan adalah hari yang sangat spesial ya bagi saya. Di Hari Pahlawan saya berniat untuk terus berjuang dan berproses dalam hal-hal apapun.
mulai dari pendidikan, prestasi, maupun organisasi yang saya ikuti. Jatuh bangun lagi. Iya, betul sekali. Siap. Karena Jatuh proses bangun itu, terus. apa ya? Proses itu Tidak akan mengkhianati hasil. Iya, betul. untuk mencapai cita-cita kita ya harus berproses. Harus berjuang Ya. seperti itu ya. Baik, baik. Kemudian dengan Mbak Sadina, bagaimana Mbak Sadina dalam menanggapi Hari Pahlawan? Ya, terima kasih untuk Mbak Ami. Menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, untuk menanggapi Hari Pahlawan itu, Hari Pahlawan itu memang benar-benar kayak hari yang sangat sakral ya, karena selain kita itu memperingati Hari Pahlawan, kita juga belajar untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jadi dengan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa ini, untuk pemuda-pemudi di luar sana, jangan menyerah. Terus berusaha, terus berproses, karena suatu proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul, betul sekali. Betul. Kemudian dari Mbak Alika menanggapi pahlawan Hari Pahlawan sendiri. Menurut saya kalau Hari Pahlawan itu memang diperingati di tanggal 10 November. Tapi kalau kita kembali katanya Mbak Ami tadi kan, kalau kita mengingat tentang pahlawan kita berarti flashback dengan sejarah terdahulu. Intinya kalau pahlawan kan yang sering kita ingat di benak kita kan pasti perjuangan. Nah, perjuangan kan pasti menuju hal yang lebih baik. Bisa saja untuk Hari Pahlawan kita peringati di tanggal 10 November, tetapi untuk perjuangan kita kan di setiap harinya kan harus selalu dilakukan. Nah, ada satu prinsip atau satu kata yang membuat semangat kita untuk selalu terus menggebu atau dinyalakan atau entah apapun itu. Satu menjadi pegangan saya, the pressure be better to me. Jadi bisa dikatakan suatu tekanan itu bisa jadi menjadi positif untuk diriku sendiri. Walaupun kita merasa tertekan, Meskipun terasa tertekan. Soalnya apa? Contoh kecil, kita kalau tidak diberi tugas, kita ya kalau nggak diberi tugas kita nggak akan pernah belajar. kita serasa nggak punya tuntutan gitu ya. Betul sekali. Ada lagi, kemudian tentang prestasi. Kembali lagi ke prestasi ya. Prestasi itu tidak hanya kita gapai dalam misalnya bertahap. Kita kan kembali lagi ke prosesnya. Prosesnya itu sangat panjang. Nah, gapai terus keinginan, penuhi semua kebutuhan, insya Allah semua kebahagiaan akan datang. Nah, dari Mbak Elika ini dipilih sebagai mahasiswa dengan tugas akhir terbaik ini, yaitu potensi sumber daya alam dan kemiskinan di Bojonegoro tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, bisa cerita sedikit nih tentang inti dari tugas akhirnya Mbak Elika ini? Kalau tentang ingat tugas skripsi itu memang pusing ya. Pasti kalau mengerjakan skripsi itu ada yang pernah nangis. Saya pernah yang untuk menyelesaikan bab 4 itu sampai nangis, sampai bingung, sampai kesana sini, hampir semua saya rasa. Singkat cerita, untuk skripsi saya itu lebih intinya itu mengenai di sumber daya alamnya, kemudian di kemiskinan, sama di regulasi. Nah, regulasi itu nanti mencakup keduanya, mengenai sumber daya alamnya sendiri, kemudian kemiskinannya sendiri. Nah, dari regulasi sumber daya alamnya tersebut, nanti kita sinkronkan dengan regulasi yang dibuat untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan kan tercantum dalam RPJP, kemudian RPJMD. Itu tertuang dalam Perda nomor, kalau yang RPJP itu nomor 6 tahun 2013, kemudian yang RPG jangka menengah itu di nomor 7 tahun 2013. Itu ada beberapa rentetan capaian yang ingin digalakkan oleh pemerintah untuk mewujudkan
visi yang dibuat di 25 tahun kan. Kalau RPG jangka panjang itu kan program 25 tahun. Nah, itu ada beberapa visi untuk ada beberapa program untuk dilaksanakan untuk mencapai yang visi itu, termasuk meminimalisir kemiskinan. Untuk ketertarikannya sendiri, Bojonegoro itu sering dicap dengan kota miskin. Padahal kita ketahui sumber daya alamnya melimpah. Itu apakah karena kurangnya kurang maksimal mengolahnya atau gimana sih Mbak sebenarnya penyebabnya? Kalau dari hasil penelitian saya kemarin ya, itu untuk potensi sumber daya alam. Kalau berbicara tentang sumber daya alam kan pasti luas. Ada yang biotik, abiotik dan lain-lain. Nah, untuk yang skripsi saya ini lebih fokus di sumber daya alam yang menghasilkan DBH, dana bagi hasil. Nah, dari sumber daya alam dana bagi hasil itu kan nanti masuk dalam rincian APBD Kabupaten Bojonegoro. Nah, dari rincian APBD itu nanti ada alokasi yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah yang dibagi nanti menjadi belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, itu nanti salah satunya masuk di belanja sosial untuk penanggulangan kemiskinan gitu. Kemudian kalau dari pemerintah sendiri, menurut Mbak Elika, solusi untuk menanggulangi kemiskinan yang bisa kita ambilkan solusi dari SDA ini apa? Ambil solusi dari sumber daya alam. Memang kalau regulasi itu pasti dibuat untuk meminimalisir permasalahan, efisiensi pekerjaan pastikan. Nah, untuk dari sumber daya alamnya sendiri itu saya rasa sudah dimaksimalkan pemanfaatannya, akan tetapi untuk alokasi pemanfaatannya itu saya harap bisa lebih tepat sasaran, efisien, kemudian berguna sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke Mbak Sadina Aisyah sebagai Duta Tari 2018. Nah, bisa cerita sedikit nih, ini gimana nih perjalanannya menuju Duta Tari Bojonegoro 2018? Prosesnya pasti sangat panjang sekali karena memang dari dulu nggak pernah terpikirkan ya untuk ikut duta tari atau duta seni dan sebagainya, itu nggak ada sama sekali kayak pemikiran mau menuju ke sana. Tapi karena atas informasi kan, karena kita ada di masa teknologi ya, benar-benar bisa informasi diakses, mudah sekali. Jadi informasi itu mudah banget didapat. Terus kayak teman-teman itu kayak ngasih rekomendasi, coba ikut ini. Siapa tahu bisa kepilih gitu, bisa banggain keluarga, kampus, teman-teman. Ya dari situ emang kayak hati aku tersentak gitu. Oh yaudah, bismillah, dicoba aja gitu coba ya. Aja, siapa tahu beruntung gitu. Dan emang prosesnya itu sangat-sangat panjang. Emang harus ada audisi, terus karantina selama 2 minggu di situ. Dan emang sebenarnya yang aku inginkan itu pengalaman. Pasti pengalaman nomor satu. Betul. Dimanapun kita berada, pasti pengalaman itu nomor 1. Ilmu aja nggak cukup ya Mbak ya? Iya, ilmu aja nggak cukup gitu. Jadi pengalaman harus diutamakan gitu. Jadi alhamdulillah banyak teman-teman banyak, terus yang ngasih support. Terus habis itu selain pengalaman juga kayak ilmu yang saya dapat dari ikut karantina itu, terus hingga ke pemilihan duta seni, duta tari itu banyak sekali kayak prosesnya, pengalamannya. Emang sangat menyedihkan pada saat pemilihan karena ya ada insiden, masih ada. Iya. Entah itu ada yang kesurupan, entah ada yang, kalau saya malah kesurupan. Itu insiden yang saya sangat kayak nggak pernah saya Lupakan. Terus kok bisa kecemplung menurut Kecemplung di apa ya Mbak kira-kira? Kan waktu pemilihan duta seni itu di Waduk Grobogan, di Wedi nggak salah. Di sana itu waktu pemilihannya, waktu gladi bersih
terjadilah insiden karena emang nggak ada pagar pembatas. Gitu ya. Jadi belakang itu udah waduk, udah air. Dan kalau perasaannya sendiri, perasaan terpilih menjadi duta tari Bojonegoro, gimana nih? Ya sujud syukur alhamdulillahirrahmanirrahim bisa sampai ke titik itu ya, bisa kepilih. Memang nggak nyangka gitu loh. Karena memang nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja ikut. Nggak sengaja ikut. Tapi pada waktu proses memang saya udah niat sendiri sih, karena yes, kalau saya udah terjun berarti harus totalitas. Iya betul. Nah, harus totalitas. Kalau dari orang tua sendiri atau dari keluarga mungkin ada yang keturunan bisa nari gitu atau gimana? Kalau keluarga saya emang keluarga seniman. Jadi Perseniman. ayah saya sendiri seninya emang ke seni lukis, Oh, bukan seni seni tari lukis. ya, seni lukis. Terus untuk kakak saya yang pertama lebih ke seni musik, terus saya seni tari. Berarti satu keluarga itu keluarga seni gitu ya ibaratnya, cuma divisinya beda-beda gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke Mbak Fani. Mbak Fani ini kan cewek ya. Kok milih bela diri untuk ditekuni? Padahal kan bela diri ini kan notabene kan mengarah atau mendominasi ke cowok. Nah, ini motivasinya apa nih Mbak Fani? Kalau saya kan dari dulu masih kecil itu suka banget sama kayak kegiatan yang menantang, Mbak. Maksudnya itu biasanya kayak olahraga gitu. Mulai dari SD kan sudah masuk ke dunia olahraga. Saya latihan pencak silat itu mulai dari SD kelas 6 baru tertarik, tapi belum mengarah ke prestasi, baru cuma ikut latihan aja. Terus waktu SMP kelas 1 itu ditawarin sama pelatih saya, diajak ke prestasi, latihan ke prestasi. Itu Sudah mulai mengikuti kompetisi gitu ya? belum. Saya mengikuti kompetisi itu kelas 2 SMP. Ya, pertama ikut itu di Uniro Tuban. Juaraan di situ. Iya, berarti mulai sudah ketertarikannya itu mulai dari SD ya Mbak ya? Sudah itu. Kemudian cara Mbak membagi waktu antara latihan terus kemudian kegiatan yang lain itu seperti apa? Sebenarnya itu Mbak, kayak latihan itu sih, latihan bela diri 1 jam sudah cukup saya kira. Setiap hari atau? Ya apa? Setiap hari, supaya memang harus konsisten ya Mbak ya? Supaya fisiknya juga terjaga gitu. Baik. Oke. Kemudian ini saya mau minta motivasinya nih untuk kakak-kakak semua dari Mbak Elika. Ini motivasi bagi mahasiswa akhir atau mahasiswa yang sekarang saat ini dalam proses pengerjaan skripsi. Bagaimana caranya menyelesaikan skripsi, kemudian membuat skripsinya ini menjadi menarik dan terpilih menjadi skripsi terbaik. Nah, bisa dikasih nih sharing-sharing motivasinya. Sebelumnya saya nggak sampai kayak ada target untuk menjadi terbaik kayak apa, itu enggak. Kita berjalan sesuai alurnya saja. Halo adik-adikku atau teman-temanku semua yang sekarang sedang pasti setelah kan biasanya pengajuan judul ya? Pasti. Intinya itu ada satu, di diri sendiri. Iya kan Mbak? Pengerjaan skripsi itu kesulitannya itu di diri sendiri. Melawan rasa malas. Bener. Kalau cari teori, cari referensi itu mudah sekali sekarang, banyak aksesnya, banyak caranya. Kalau sekarang saya rasa semua teman-teman pasti tahu lah caranya gimana. Kemudian dari Mbak Sadina, bisa motivasinya nih untuk menggali bakat dan menemukan bakat bagi teman-teman yang belum menemukan passionnya. Ini gimana? Termasuk saya. Sebenarnya emang dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Untuk mencari jati diri, passion saya tuh di mana sih? Sebenarnya kan dari diri sendiri gitu. Kayak
aku tuh lebih suka ngapain, kayak kita nyari kesibukan apa gitu. Emang butuh proses sih. Ada yang udah dari kecil udah kelihatan, tadi anak ini Bakat. punya bakat, Ada punya orang yang potensi, tuanya mendukung, tahu juga. udah ada potensi untuk kayak gini tuh, dan emang harus didampingi dengan orang tua, jadi gitu. Jadi Seperti itu. orang tua harus sadar akan potensi anaknya. Jadi orang tua juga sangat berperan penting nih kan bagi. Kemudian ke Mbak Fani nih tips dan motivasinya nih terutama bagi kaum hawa supaya tidak takut atau bisa menghasilkan dari suatu kesenangan atau suatu ketertarikan ini menjadi sebuah prestasi. Nah ini seperti apa? Ya sebenarnya sama seperti tadi Mbak Elika ya, ada pada dirinya sendiri. Yang penting itu jangan pesimis. Setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Tergantung individunya itu bagaimana cara mengembangkannya. Seperti itu dan terasa sudah 20 menit kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Bahwasanya saya simpulkan nih bahwa dari 3 jagoan Unigoro ini kunci meraih sukses, meraih prestasi adalah ada pada diri kita sendiri, tidak pada diri orang lain, karena hidup kita adalah 100% tanggung jawab kita, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para bintang tamu yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi inspirasi kepada kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia menyaksikan channel kami. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini, yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan esoknya. Saya MH Amni pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.